Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya murid-murid semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah al-Fatihah. Telah selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kesempatan untuk hidup di dunia dan selalu merasakan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salah satu bukti syukur kita kepada Allah adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, juga dengan melakukan sujud kepadanya. Tidak hanya kita manusia, seluruh ciptaan Allah yang di langit seperti matahari, bintang, bulan, dan yang di bumi seperti pohon-pohon, gunung, hewan, sungai, dan lain-lain juga bersujud kepadanya. Cara sujud mereka tentu tidak sama dengan sujud yang kita lakukan. Sujud merupakan suatu sarana agar manusia melepaskan diri dari kesombongan dan keangkuhan, dengan menyadari bahwa asal manusia diciptakan dari tanah dan ia pun akan kembali ke tanah. Tanah adalah lambang kehinaan dan kerendahan diri manusia di hadapan Allah, sehingga sujud akan menjadikan manusia seakan-akan kembali pada asalnya. Dengan bersujud, kita berarti tunduk dan pasrah, sekaligus menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sungguh tidak patut bagi kita untuk bersikap angkuh dan bersikap sombong kepada sesama, karena hanya Allah lah yang maha tinggi dan maha agung dan satu-satunya zat yang patut kita sembah. Yang pertama yakni sujud syahwi. Pengertian sujud syahwi. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata sahawa yasmu sahwan, berarti lupa atau lalai. Jadi sujud syahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, atau karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Yang kedua yakni dalil sujud sahwi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarun anasi kama tansawna faida nasitu fadzakiruni." Artinya, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Saya bisa lupa seperti halnya kalian juga bisa lupa, maka ingatkanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Nah, ternyata sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam karena lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Terus ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan dan musolli tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Yang setelah salam terdapat penambahan jumlah rakaat sholat, terus terdapat penambahan gerakan dalam sholat,
dan ragu bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Materi yang kedua yakni sujud syukur. Dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, udara yang kita hirup, makanan, minuman yang setiap hari kita konsumsi, tempat tinggal dan lain-lain, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Bersyukur tidak hanya semata-mata saat mendapat kesenangan maupun nikmat saja, melainkan saat kamu terhindar dari mara bahaya, musibah, itu kita diwajibkan, kita disunahkan untuk bersyukur. Untuk merealisasikan rasa syukur kita, biasanya kita dianjurkan untuk bersujud. Nah, sujud yang seperti ini dinamakan sujud syukur. Lebih spesifiknya, pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Dalam keadaan tertentu, kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan bersujud. Kemudian sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur adalah: pertama, karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Kemudian terhindar atau selamat dari bahaya yang akan menimpanya. Selanjutnya, syarat sujud syukur. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sujud syukur. Antara lain, suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Menutup aurat. Yang selanjutnya, rukun sujud. Rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur antara lain niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur. Kemudian takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian sujud sambil membaca doa sujud syukur, yakni sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Kemudian salam sesudah bangun dari sujud. Yang terakhir, tertib. Nah, materi yang ketiga yakni sujud tilawah. Pengertian dari sujud tilawah: pernahkah kamu melakukan sholat berjamaah? Kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului ruku terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajidah. Jadi, ketika ayat sajidah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarkan disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajidah ditandai dengan tanda seperti kubah. Hukum dan dalil sujud tilawah. Tahukah kamu melakukan sujud tilawah? Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Baik bernilai pahala
bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tetapi dalam sholat berjamaah ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Jadi apabila imam membaca ayat sajadah dalam sholat lalu bersujud tilawah, maka makmum wajib melakukan sujud tilawah. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'ana fa yaqra'u suratan fiha sajdatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ubaidillah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena tempat untuk sujud kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah, yaitu yang pertama surat Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 49 sampai 50, surat Al-Isra ayat 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Hajj ayat 77, surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 25 sampai 26, surah As-Sajdah ayat 15, surah As-Sad ayat 24, surah Fussilat ayat 37 dan 38, surah An-Najm ayat 62, surah Al-Insyiqah ayat 21, dan terakhir surat Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sujud tilawah adalah sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat sujud. Yang kedua, menutup aurat. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat. Setelah mendengar atau membaca surat sajdah, kemudian kita bersujud. Rukun sujud tilawah. Sedangkan rukun sujud tilawah yang harus dilakukan ketika sujud antara lain niat melakukan sujud tilawah, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud sekali diawali dengan bacaan takbir, kemudian duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, kemudian salam, dan rukun yang terakhir yakni tertib. Tata cara sujud tilawah. Yang pertama itu dilakukan dalam sholat. Apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat, langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholatnya. Yang kedua, apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendiri. Yang kedua ini di luar sholat.
Begitu selesai atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah, bertakbir seperti takbiratul ihram. Kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu takbir untuk duduk, kemudian salam. Tahukah kamu apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Bacaan yang bisa kamu baca saat sujud tilawah yakni sama dengan bacaan ketika kita melakukan sujud syukur, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kesimpulan untuk materi pada kali ini, yang pertama, secara bahasa arti kata sahwi berasal dari kata saha yashu sahwan yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat yang dalam pengerjaan sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Kesimpulan yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya atau musibah. Hukum melaksanakan sujud syukur ini yakni sama, sunnah. Yang kesimpulan ketiga, syarat sujud syukur antara lain suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Kesimpulan yang keempat, rukun sujud syukur antara lain niat, takbiratul ihram, sujud sambil membaca doa. Yang keempat, duduk sesudah sujud. Yang kelima, salam, dan yang terakhir tertib. Kesimpulan yang kelima, sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat, dan hukum melaksanakannya itu sunnah. Kesimpulan yang keenam, syarat sujud tilawah antara lain 1. Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Menghadap kiblat sebagaimana ketika sholat jika mengetahui arah kiblat. Kemudian menutup aurat dan dilaksanakan setelah mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Kesimpulan yang ketujuh, rukun sujud tilawah antara lain yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud sekali, kemudian duduk sesudah sujud, salam, dan rukun yang terakhir tertib. Kesimpulan yang kedelapan, hikmah sujud syukur. Dari rangkaian sujud, baik sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi, itu terdapat hikmah yang bisa kita petik. Hikmah dari sujud syukur yakni mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya itu berasal dari Allah. Yang ketiga, Allah akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Yang keempat, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Nah, kemudian hikmah sujud tilawah. Yang pertama, dihindarkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan
dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang Maha Pencipta. Yang keempat, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Kemudian yang keenam, menumbuhkan kesadaran akan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan tasbih walhamd. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi murid-murid semua. Wal afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.